Apabila itu hanya menjadi kebijakan tanpa penegakan disiplin, maka kita bisa mengatakan angka penderita COVID-19 itu tidak akan turun dan justru akan naik. Selain tema tentang perdebatan tentang efek PSBB ya terhadap ekonomi, kita jangan lupa juga bahwa COVID-19 ini bukan hanya sekarang ini menimbulkan krisis kesehatan saja, tetapi sekarang juga sudah bisa sudah masuk dalam kategori krisis ekonomi, dan kalau tidak diatasi dengan baik bisa menjadi krisis sosial begitu. Salah satu argumen yang dilontarkan oleh pihak-pihak yang mengkritik PSBB yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, mereka melontarkan sebaiknya bukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, tetapi mungkin PSBM atau PSBK, yaitu pembatasan sosial berskala mikro atau pembatasan sosial berskala komunitas. Itu artinya daripada Anda melockdown satu kabupaten, misalnya kalau DKI Jakarta itu ada 44 kecamatan, kalau misalnya ternyata daerah merah, itu hanya 4 atau 5 kecamatan, ya sudah 5 kecamatan itu saja yang di lockdown. Jangan 39 kecamatannya itu di lockdown secara keseluruhan. Jadi lockdown itu atau PSBB cukup diberlakukan secara komunitas, cukup dilakukan secara mikro begitu ya, di tingkat kelurahan atau kecamatan. Oleh karena itu kemudian kami juga pada bagian kedua ini, kami melakukan survei dan bertanya kepada publik, sebenarnya mana yang lebih Anda pilih? Ya. Pada situasi seperti ini di DKI Jakarta, apakah Anda milih PSBB, begitu ya, artinya berskala besar secara keseluruhan, atau PSBM atau PSBK tadi, begitu, atau bahkan sekarang ada yang menyebutnya PSBL, begitu ya, skala lokal. Nah, kemudian kami tanya kepada publik, ternyata memang di sini kita bisa melihat perbedaannya. Yang menjawab, Anda bisa lihat pada layar, yang menjawab setuju terhadap kebijakan untuk PSBB secara total, artinya secara lingkup provinsi atau kabupaten atau kota, itu ada 42,4%, begitu ya. Sementara yang menjawab setuju terhadap PSBM atau PSBK, ya, jadi pembatasan sosial berskala mikro yang lebih kecil, itu ada 36,4%. Jadi memang sampai detik ini, sampai data ini diambil, sebenarnya masih lebih besar 42,4% versus 36,4% publik di DKI Jakarta yang menyatakan bahwa mereka lebih setuju PSBB ketimbang PSBM atau PSBK. Nah, kenapa publik memilih PSBB atau kenapa juga publik memilih PSBM? Nah, data-data ini saya pikir sangat menarik untuk lihat bersama-sama, dan tentu lebih penting lagi bagi para pengambil kebijakan yang masing-masing memilih satu kebijakan ini untuk melihat bagaimana cara mereka meyakinkan publik begitu ya. Alasan publik memilih PSBB seperti Anda lihat pada layar Anda, itu memang semuanya berputar pada keyakinan publik bahwa memang harus dilakukan pengetatan secara total agar infeksi ini segera berhenti begitu. Kalau Anda lihat pada layar, 16,7% menyatakan bahwa agar segera berakhir corona begitu ya, 14,3% menekan laju pertumbuhan COVID-19, 14,3% menyatakan ini lebih efektif, 11,9% menyatakan ya daripada PSBM mendingan PSBB karena semua wilayah Jakarta tuh sudah terpapar COVID. 7,1% menyatakan sudah zona merah, 7,1% lagi jika hanya mikro maka tidak semua mematuhi protokol kesehatan. Anda bisa lihat lagi di bawahnya semua alasan-alasannya, tetapi sampai detik ini, sampai data ini diambil, memang publik yang meyakini bahwa PSBB itu efektif. Mereka yakin bahwa memang perlu dilakukan pengetatan secara wilayah, secara keseluruhan agar infeksi COVID-19 ini bisa tertangani dengan baik. Dan kalau kita ingin melihat kenapa orang lebih memilih PSBM atau PSBK, begitu ya. Orang memilih PSBM atau PSBK, Anda bisa lihat pada tabel ini menyatakan bahwa satu, agar masyarakat kecil tetap bisa mencari uang, 30,6%. Kemudian 13,9% menyatakan bahwa menangani corona tanpa harus mengorbankan ekonomi rakyat kecil. 11,1% agar bisa tetap beraktivitas. 8,3%
meminta agar zona merah atau zona hijau untuk dipetakan terlebih dahulu. 8,3% menyatakan tidak semua daerah terindikasi corona. Kenapa pada akhirnya Jakarta bisa sampai kepada situasi darurat COVID? Walaupun sebenarnya kalau kita harus jujur mengakui melihat data-data dari gugus tugas, maka peningkatan angka penderita COVID itu sebenarnya terjadi di seluruh wilayah di Indonesia, terjadi di seluruh provinsi di Indonesia, begitu ya. Nah, kemudian kami bertanya juga, sebenarnya menurut masyarakat apa sih evaluasi mereka atau apa kekurangan yang harus diperbaiki saat PSBB transisi. Jadi mengapa PSBB transisi itu dianggap gagal dalam menekan laju COVID? Kan transisi itu artinya transisi dari kondisi lockdown ke kondisi normal. Tetapi yang terjadi sekarang dari kondisi lockdown, transisi kembali lagi ke kondisi lockdown. Kenapa itu bisa terjadi? Inilah pendapat publik.